Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh, Pak None. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam ini kita kembali dalam program Kata None, Tribun Bantu UMKM, dan kita terus bicara tentang keberpihakan terhadap bagaimana UMKM sebagai pilar ekonomi kita dan kontribusi terbesar terhadap ekonomi kita itu menjadi perhatian semua orang, bukan hanya perhatian sebagai wacana saja, bukan hanya sebagai objek saja, tetapi dia menjadi subjek. Kita tidak hanya memberi dia, oke lah kita setuju terhadap bantuan, tetapi kita jangan hanya membantu saja, tapi tidak memberi dia jalan, tidak memberi dia kail, dan tidak memberi dia peta jalan. Dan tidak memberi dia, UMKM ini, harapan di masa depan mereka. Karena kalau hanya modal 50 juta, tentu kita bisa prediksi sampai kapan. Kita harus memberi harapan di masa yang akan datang. Apa harapan itu? Apakah regulasi akan berpihak kepada mereka? Apakah skema perbankan akan berpihak sama mereka? Apakah ekonomi mainstream kita sudah berpihak sama UMKM? Ataukah hanya untuk industri-industri besar? Kita harus lakukan itu mulai dari sekarang. Pelan, pasti, tidak berhenti. Dan saya yakin kondisi pandemik sekarang ini membuat kita menjadi sadar bahwa UMKM itu penting sekali. UMKM itu sangat menjadi pahlawan karena hanya dia yang tumbuh, walaupun dia terdampak juga keras dampaknya, tetapi dia tetap survive. Dia menjadi pejuang yang tidak mau mati. Nah, kalau pengusaha besar, usaha-usaha besar kadang cengeng banget gitu. Baru kena apa, langsung PHK atau apa. Rasa kepeduliannya masih sedikit. Nah, sekarang kita akan bicara dengan Iksan Pahdumi, owner dari sebuah perusahaan Clean Makassar, juga Ibu Lili Nuria, usaha Bunli produk kacang mete dan kacangnya yang diperjualbelikan. Tapi sebelum kita bincang sama mereka, saya ingin mengatakan bahwa usaha saat sekarang ini jangan lihat dari kecil atau besarnya, tetapi usaha yang kita buat adalah bagaimana dampak terhadap kehidupan kita gitu. Bagaimana dia adaptif terhadap kehidupan kita. Siapa yang sangka dulu bahwa orang belanjanya melalui media online? Nggak ada. Dulu orang mengatakan usaha itu pasti di pasar gitu. Usaha pasti ada transaksi face to face. Sekarang biar kita nggak ketemu. Nah, sekarang kita juga dulu yang namanya membersihkan itu pasti asisten rumah tangga atau keluarga. Sekarang bisa kok di pihak ketiga kan. Bisa kita tenang-tenang aja, habis acara tidur dibersihkan oleh orang gitu. Bisa juga sekarang sesuatu yang kecil punya dampak. Kacang mete dan sebagainya, kacang bawang, itu bisa menjadi produk-produk. Saya pernah naik Shinkansen dari Tokyo ke Nagoya. Di tengah jalan, di atas kereta itu dijual kacang yang kemasannya bagus sekali. Saya beli dan merasakan, wah ini kayak kacang yang ada di Makassar. Saya simpan, setelah saya telusuri, memang raw materialnya ya dari Makassar. Hanya packagingnya bagus, quality controlnya bagus,
dikasih standar barcode internasional, dia pakai JSI, Japan Standar Internasional, dia masuk produk Jepang. Di atas Shinkansen, kita makan dia mahal. Padahal dia kacang biasa yang dari Takalar. Gitu. Itu yang mungkin kita akan bicarakan dengan kedua tokoh kita ini, yaitu Pak Iksan dan Ibu Lili, yang akan membicarakan tentang produk kita. Kita mulai dari Pak Iksan dulu. Pak Iksan, ya, apa Pak. owner Clean Makassar itu? Apa? Bisa nggak diceritakan? Ya, salam kenal Pak None. Saya Iksan Pahmudin Pak, secara lengkapnya. Clean Makassar ini Pak, basicnya Pak jasa panggil kebersihan. Jasa panggil kebersihan yang orang bisa panggil, kan selama ini kan pembantu yang stay selama ini kan susah sekali Pak. Pembantu yang stay di rumah susah sekali, makanya munculnya ini adalah jasa panggil kebersihan yang satu kali datang membersihkan Pak. Itu. Awal mulanya sebenarnya terbentuknya Clean Makassar sih Pak dari dari bincang-bincang sama teman rekan satu kantor dulu Pak, rencana mau buat jasa pembersih kaca dinding tingkat tinggi rencananya. Jadi singkat cerita, karena di Makassar mungkin kurang Pak gedung-gedung tinggi, jadi kita coba beralih ke jasa panggil bersih-bersih rumah Pak pada saat itu. Nah, untuk membentuk jasa untuk supaya orang tahu di jasa panggil Pak, otomatis saya harus bentuk namanya website Pak. Nah, dari situ dari teman yang ahli dalam pembuatan website menawarkan Clean Makassar. Maka terbentuk tahun 2015 Pak, Clean Makassar. Tetapi 2015 Pak, itu kita belum terlalu fokus Pak menerima orderan, karena saya sebagai pencetus juga masih sibuk dengan kerjaan Pak. Kebetulan saya dulu marketing di salah satu otomotif Pak di Makassar. Nah, jadi karena ini adalah peluang Pak, jadi saya berinisiatif di tahun 2018 itu keluar dari perusahaan yang cukup lama, hampir 8 tahun Pak. Saya keluar 2018 itu karena ini adalah peluang, saya harus fokus Pak. Jadi otomatis saya keluar dari perusahaan yang membesarkan saya juga. Jadi saya fokus ke Clean Makassar. Itu Pak. Nah, untuk membentuk suatu perusahaan supaya orang bisa kenal dan fokus Pak, pasti membutuhkan modal. Jadi jadi saya alhamdulillah beberapa yang membantu Pak menjalankan perusahaan dari segi pinjaman maupun modal. Mertua maupun kakak perempuan memberikan pinjaman untuk menjalankan ini usaha Pak. Karena peluangnya ini bagus Pak, ipar saya perempuan ikut juga menjadi pemodal. Dan alhamdulillah dengan modal dan pinjaman ini saya kemas bagaimana bisa Clean Makassar ini bisa berhasil Pak. Itu aja Pak. Sekarang apa produk yang Pak Iksan lakukan ini secara spesifik, apa kelebihannya gitu? Ya. Apakah hanya membersihkan biasa ataukah ada jaminan-jaminan bagaimana gitu ya yang bisa kita tertarik gitu. Semuanya saya buat pesta di rumah. Apa bisa dibersihin gitu setelah pesta. Jadi saya tidak perlu capek-capek lagi gitu. Gimana Pak Iksan? Ya, kalau saya mau bicara jujur Pak, selama ini belum ada sih orderan kalau habis pesta Pak. Itu belum pernah ada.
Tapi selama ini kita basic lebih banyak itu Pak pembersihan rumah tinggal. Jadi kita membersihkan rumah tinggal, rumah lama tidak tinggali, yang biasa kan orang 2 tahun tinggali Pak, kosong itu. Susah cari, ketemu Clean Makassar Pak. Jadi kita ada 2 layanan Pak, 2 layanan. Layanannya standar service sama full service Pak. Kalau standar service itu dia hitungannya per jam Pak. Hitungan per jam minimal itu biasa mulai 50.000 per jam Pak. Itu kalau standar service. Cukup 2 jam rumah yang selama ini kita bersihkan itu sudah bersih Pak. Tapi kalau mau lebih bersih Pak, sampai sedetail-detailnya, kadang itu kan kalau di dapur Pak, di rumah dapur kan tersembunyi beberapa piring yang kita tidak pernah pakai, atau ada bau busuk mungkin. Nah, kita ada namanya full service, itu kita bongkar Pak, kita bersihkan sampai bersih. Itulah keunggulannya Clean Makassar Pak, dibandingkan mungkin beberapa kompetitor yang ada mungkin di Makassar ataupun di luar Jawa Pak. Iya, kemarin saya pindah rumah. Memang berat kita membersihkan. Betul Pak. Sekarang. Waktu zaman dulu gampang karena banyak keluarga. Dulu sistem bergaul kita lebih banyak berkomunitas ya. Sekarang kan orang semua pada sibuk. Pasti Pak. Buru-buru dia mau bantu, datang aja susah ya. Gitu. Jadi memang saya rasakan butuh bantuan kalau kita sekarang dengan itu mau lebih sesuai dengan harapan kita ditinggal. Tapi ada mau berkembang? Saya rasa potensi orang habis kawin, orang habis nikahan, mapat tua ada apa semua kan. Pasti pesta ulang tahun butuh membersihkan rumah kan. Gimana? Apa enggak mengarah ke sana Pak Iksan? Mengarah ke sana Pak. Cuman memang yang pesan itu Pak, selama saya dirikan ini perusahaan fokus ya Pak ya, kita bicara fokusnya itu dari tahun 2012 sampai sekarang, itu baru satu dua yang pesan Pak. Itu lebih banyak peluangnya itu Pak di rumah yang lama tidak ditinggali, sementara ditinggali, dan habis renovasi. Begitu ya? Ya, terus kalau habis, biasakan kita ini Makassar Pak, kalau masuk musim hujan, itu banyak orderan di situ juga Pak. Pasca habis kebanjiran. Iya Pak. Wah, jadi banyak banjir di rumah juga. Iya Pak. Iya. Sekarang full service dan standar service. Standar service itu membutuhkan indikator-indikator apa? Apakah luas rumahnya atau gimana? Ya, oke Pak. Kalau untuk khusus rumah Pak, kita menentukan itu berdasarkan jumlah kamar tidur yang ada di rumahnya Pak, dan toilet. Jadi kan kita tidak mungkin mengukurnya rumah Pak. Jadi kita berdasarkan acuannya itu dari berapa jumlah kamar tidurnya yang ada di rumah dan berapa toiletnya ada di rumah Pak. Dan kondisi rumahnya itu apakah sementara ditinggali, kosong, habis kebanjiran atau gimana, ya di situ lah. Dari informasi itu Pak kami bisa menentukan biayanya. Gitu ya. Jadi dari jumlah kamar, jumlah toilet, termasuk ruang tamu. Semua Pak, semua kita bersihkan satu rumah Pak. Peralatan kecil di rumah dibersihkan juga. Itu kalau masuk kategori full service Pak. Kalau full service semua mulai dari piring, dari gitu ya. Kalau standar service Pak, semua kita bersihkan Pak. Semua kaca jendela, standar service Pak itu kita bersihkan semua ruangan Pak. Cuman tidak terlalu detail seperti di sudut-sudutnya, di atas lemari, itu tidak dibersihkan. Nah, terus kalau tidak termasuk vacuum cleaner Pak, sama kaca jendela. Sedangkan full service lebih detail Pak. Jadi di atas lemari kita bongkar, di dalam lemari, di belakang lemari kita bersihkan, kaca jendela kita bersihkan, tambahan pakai vakum Pak. Gitu ya. Apalagi kalau kondisi sekarang pandemi Pak, nah kita juga sudah sediakan juga
penyemprotan disinfektan khusus yang biasa dipegang seperti gagang pintu, kursi, remote yang sering dipegang itu kita semprotkan disinfektan, Pak. Gitu. Berapa karyawannya sekarang, Pak Iksan? Alhamdulillah sekarang, Pak, karyawan saya, Pak, 8, Pak. 8 ya? Iya. Dalam membersihkan itu berapa hari biasa dalam satu rumah kalau full service? Semuanya 3 kamar lah. Rata-rata sekarang kan 3 kamar. 3 kamar. Kalau 3 kamar, 3 toilet, 2 lantai, Pak, itu bisa seharian, Pak. Seharian, kalau full ya? service, iya. Seharian, Pak, dengan jumlah tenaga 4-5 orang, Pak. Itu dengan peralatan semua? Lengkap, Pak. Kalau rumahnya kecil, 2 kamar, 2 toilet, 1 lantai, Pak, ya setengah hari lah, Pak. Ya. Gitu. Kalau full service, boleh tahu berapa biayanya? Tergantung, biasa, Pak. Tergantung, biasa kalau rumah-rumah yang seukuran 2 kamar, 2 toilet itu, Pak, mulai harga dari 400.000, Pak. Jadi kelebihannya di sini full service, Pak. Pokoknya kalau 2 kamar, 2 toilet, 1 lantai, 1 rumah kita bersihkan, biayanya 400.000. Durasinya tetap ada durasi, Pak. 3 jam. Dengan 3 orang tenaga. Tapi 3 jam sampai bersih, Pak. Jadi kalau 3 jamnya belum bersih, kita bersihkan sampai selesai, sampai pemilik rumah mengatakan bersih, dan tidak ada penambahan biaya dari nilai yang kami sebutkan sebelumnya, Pak. Begitu. Jadi kalau 3 jam belum bersih, itu lanjut lagi, Pak. Lanjut lagi, tapi tidak ada tambahan biaya. Betul sekali, Pak. Oh gitu ya. Yang menentukan bersih atau tidak siapa? Yang menentukan adalah pemilik rumahnya, Pak. Oh. Ya. Memang kita bisa kita menentukan, Pak, ini bersih-bersih, tapi kan beda-beda orang, Pak. Kadang, ini yang paling bersih gitu. Jadi ada kata di kita punya surat pemesanan, Pak, itu tidak bersih, cukup bersih, bersih, dan sangat bersih. Oh gitu. Ada mekanismenya ya? Ada mekanismenya, Pak. Ya, before and after ya? Ada, gitu, Pak. Ya? Ada form yang diisi ya? Ya. Kalau kita mau pesan gimana, Pak Iksan? Honor Clean ini kita mau pesan bagaimana caranya? Bisa lewat website, Pak. Bisa lewat websitenya cleanmakassar.com. Ya. Itu. Bisa lewat langsung melalui Instagram kami, Pak, di Clean Makassar pesannya. Bisa lewat fanpage Facebook kami Clean Makassar. Gitu, Pak. Bisa langsung WA. Gitu. Bisa langsung WA ya? Iya, Pak. Oh iya. Semua bisa, Pak. Semua bisa. Kalau halaman termasuk juga dibersihkan? Untuk saat ini, Pak, belum kami sediakan, tapi insya Allah, Pak, kedepannya akan kami sediakan. Berarti sampai saat ini masih bangunan, dalam Pak. Rumah ya? Bangunan. Betul sekali, Pak. Jadi ke depan yang harus disiapkan oleh Pak Iksan, nanti rencana menyiapkan adalah untuk pesta, juga untuk halaman ya? Iya. Untuk lebih dijelaskan gini, Pak, saya punya untuk saat ini ada 3 kriteria, Pak, bidang kami, Pak. Pertama itu bergerak di bidang jasa panggil bersih-bersih hunian. Kemudian yang kedua itu jasa poles lantai, Pak. Poles lantai marmer granit, Pak. Itu. Jadi kita kasih bengkilat marmernya. Kan di Makassar jarang, Pak, yang buka jasa seperti itu. Kemudian jasa pembersih kaca dinding tingkat tinggi, Pak. Gitu. Oh, oke. Iya. Oke, yang jelas di website Pak Iksan ada ya? Lengkap, Pak. Oke. Pemirsa yang mau baca-baca website buka sekarang. Pak Iksan, Honor Clean. Sembari saya akan berbincang dengan Ibu Lili Nuria dulu. Ibu Lili Nuria. Ya, selamat malam Pak None. Selamat malam Bu Li. Sehat Ibu? Alhamdulillah Pak, meski kena lockdown di Jakarta saya nih Pak. Ya, gimana Bu? Ya, saya lagi kena lockdown di Jakarta Pak, tapi alhamdulillah sehat. Oh iya. Oh, Ibu di Jakarta nih sekarang? Iya Pak, setelah pameran kemarin itu saya nggak balik-balik Makassar dulu, jadi stay di sini. Iya, kita cukup prihatin juga dengan kondisi ini Bu. Saya juga lagi di Jakarta nih. Oh iya. Ya. Uli,
itu kacang apa ya yang Ibu jual, yang Ibu produksi? Mohon maaf, bukan jual, produksi. Kacang apa? Ibu Lili? Iya. Kacang apa sih? Kacang bawang kayak gimana tuh? Kacang bawang, kacang mete yang Ibu produksi kayak gimana? Ya, mungkin saya flashback dulu mengenai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua. Ya. Saya memulai usaha ini dari tahun 2017 Pak None. Yeah. Saat itu saya dengan beberapa teman-teman UKM itu ikut pelatihan gerakan kewirausahaan dari Kementerian Koperasi yang kami difasilitasi oleh Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, alhamdulillah setelah saya ikut pelatihan itu saya termotivasi untuk membuka usaha. Awalnya usaha saya itu kuliner makanan siap saji. Sebelumnya saya memang seorang karyawati di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Tapi berpikir saya setelah menikah, saya punya anak, saya bilang lebih baik waktu saya habiskan untuk keluarga Pak. Jadi dengan saya membuka usaha ini, saya bisa lebih banyak waktu saya itu untuk anak-anak dan keluarga saya. Alhamdulillah akhirnya saya termotivasi setelah ikut pelatihan itu, pelatihan demi pelatihan yang saya ikuti, saya masuk menjadi salah satu wirausaha dan saya juga salah satu ketua asosiasi UKM di Sulawesi Selatan. Di situ banyak ilmu yang saya dapat Pak. Akhirnya saya termotivasi untuk membuat kacang bawang Pak. Kacang bawang ini dia dari jadi ini saya makan hanya cukup bawang putih. Gitu. Kalau kacang mentenya itu juga saya buat kacang mente secara original. Kenapa buat original? Makassar, tapi saya sudah ke Jakarta, ke Palembang, ke Kalimantan, bahkan alhamdulillahnya Pak, saya sudah sempat produk saya ini berangkat juga ke Cina dengan ke Jepang. Meskipun itu hanya carry ya Pak, karena saya juga yang langsung bawa ke sana. Pada saat saya ikut kegiatan public speaking untuk studi banding produk UKM Pak. Itu saya sendiri. Kebetulan ada teman di sana dan saya memang berniat untuk jadikan usaha saya ini yang saya mulai dari seorang UKM. Insya Allah kedepannya saya bisa menjadi startup dan bisa saya pekerjakan banyak orang gitu Pak None. Insya Allah kedepannya. Oh, iya. Oke Bu, ditahan dulu. Bunli ini dari segi kemasan luar biasa, kelihatannya dari sini, gitu ya. Rasa udah diuji coba di Jepang, ya. Rasa diuji coba di Jepang, UMKM juga hasilnya sudah terverifikasi, gitu ya. Dan ini lahir dari sebuah training. Pikiran ini lahir dari Ibu Lili setelah melalui beberapa training. Kita standby dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini untuk berbicara banyak dengan Ibu Lili.
sekarang kita lanjutkan pembicaraan dengan Ibu Lili Nuria, pemilik Bunli produk kacang mete dan kacang bawang. Beliau sekarang berada di Jakarta karena sesuatu dan hal menjaga kesehatan untuk keberlangsungan produksi, sekaligus juga mencari peluang untuk bagaimana Bunli ini dikenal di seluruh Indonesia. Buli, ceritain dong kira-kira apa Bunli ke depan ini, apa bedanya dengan kacang mete yang lain gitu, kacang bawang yang lain, apa perbedaan khasnya gitu. Keunikan tersendiri itu bahan bakunya memang dari khas lokal, mau kacang mete maupun kacang bawang itu khas lokal Pak, tapi saya punya tekstur kacang bawangnya itu agak beda Pak, dia punya teksturnya itu agak besar, saya memang pilih untuk yang besar, karena selama ini kan pemikirannya kalau kacang bawang, kacang tanah yang besar itu agak keras. Kalau diolah itu agak sulit katanya. Makanya saya pergunakan kacang tanah yang ukurannya besar, tapi alhamdulillah pasar saya untuk kacang bawang saya yang ukurannya besar itu bisa diterima di konsumen dimanapun Pak, alhamdulillah. Karena saya punya teknik tersendiri dalam cara mengolah kacang tanah yang ukurannya besar. Begitu pula dengan kacang mente. Itu Pak Nono. Ya. Itu ya tadi yang kita disampaikan Ibu Lili. Kira-kira satu hari produksinya berapa, Bu Lili? Alhamdulillah untuk saat ini Pak, saya masih bisa produksi itu sampai 5 kilo per hari. 6 kilo dalam satu kemasan itu berapa kilo? Berapa sih beratnya, Bu? Netonya? 200 gram. Ya, dalam kemasan yang seperti ini Pak Noni, ini 200 gram. Saya buat ukurannya 200 gram karena selain dia praktis juga strategi penjualan saya agar orang setelah habis orang bisa beli lagi. Ya, dengan begitu kemana saja bisa kita konsumsi kacang Bunli ya, bisa di atas mobil. Sekarang kan kadang-kadang orang ngobrolnya sambil ngemil ya, kira-kira dengan 200 gram itu memang cocok untuk itu. Gimana Bu? Strategi lain memang dibuat kemasan begitu untuk perjalanan karena Oke. Tadi dijelaskan oleh Ibu Lili bahwa kemasan yang 200 gram itu memang lebih praktis, lebih efektif untuk dikonsumsi bagi orang yang mau mengkonsumsi kacang mete dan kacang bawang. Dan dari kemasan juga Bunli ini memang kelihatannya lebih friendly untuk orang-orang beraktivitas di mana saja gitu. Ibu Lili terakhir, gimana kira-kira kesempatan ke depan, optimis nggak dengan setelah pandemik ini? Alhamdulillah Pak None, saya selalu optimis. Kemarin pun waktu masa pandemi ini saya selalu tetap syukuri Pak. Seperti yang Bapak bilang bahwa UKM itu tidak tergerus oleh apapun. Alhamdulillah itu yang saya rasakan Pak. Meskipun omset saya agak menurun, tapi saya tetap bersyukur. Kemarin mulai dari bulan Maret itu sampai dengan sekarang, omset saya masih signifikan sih Pak, alhamdulillah. Dan saya cukup optimis nanti ke depannya setelah pandemi ini, saya akan lebih memperluas pasar saya lagi, dan saya juga setidaknya akan membuka peluang untuk lapangan kerja bagi anak-anak muda yang belum bekerja gitu Pak.
Sekarang karyawan saya sih baru 4, insya Allah ke depannya akan bertambah. Oke, terakhir nih Bu Li, kalau kita mau memesan Bunli itu di mana? Di mana kita mau memesannya? Ada outlet ataukah digital market? Saya offline dan online Pak, sudah ada juga di hotel-hotel, terutama di Novotel dan di Arya Duta. Saya sudah masuk ini Pak, produk saya sudah masuk di Novotel Makassar dan Arya Duta. Terus saya juga ada di marketplace, ada di Shopee dan di Tokopedia. Alhamdulillah rutin Pak, dan hasilnya cukup lumayan di online. Dan bisa juga follow IG saya bunli_21. Oh gitu. Ada nggak yang kemasan-kemasan kayak hampers gitu, yang hampers untuk diberi untuk hadiah orang gitu ya, atau untuk oleh-oleh gitu? Ada ya, ada Pak. Kebetulan saya juga punya paket-paket Pak None. Nah saya sekarang untuk menjelang 17 itu saya pakai paket Pak, karena kita lagi butuh masker. Jadi pembelian di kacang bawang bunli itu saya kasih free 1 masker. Gitu. Gitu ya. Wah, luar biasa nih. Saya baru dengar nih ada paket kuliner ditambah masker gitu ya. Protokol banget gitu ya. Yeah. Oke, Bu Li, saya mau bincang Mbak. Bu Lili, saya mau bincang banget lama dengan Ibu, tetapi kita terkendala koneksi ya. Suatu saat kita akan bincang lama, Bu Li, dan kita akan mengekspor lebih banyak lagi. Oke, Ibu Lili, Pak Iksan, terima kasih atas kesempatan hadir di dalam program Kata None ini. Semoga banyak orang yang akan berinteraksi dengan Ibu Lili dan Pak Iksan, karena Ibu Lili dan Pak Iksan ini membawa sebuah produk baru yang sebenarnya di pandangan orang itu remeh-temeh, tetapi sebenarnya kita butuh. Ya. Kita butuh. Kondisi hari ke hari kita semakin membutuhkan jasa pembersih, kita membutuhkan makanan-makanan kecil yang khas, sambil ngemil, berpikir, dan sebagainya. Apalagi ke depan masih panjang nih, kita harus tinggal di rumah, gitu ya. Kita butuh itu semua. Dan kehadiran produk-produk Bapak Ibu juga pasti menggerakkan ekonomi kita. Pasti Pak. Pak Iksan dan Bu Lili juga udah punya karyawan, dan dia tetap survive, luar biasa. Dan itu membuat orang di sekeliling karyawan Bapak Ibu ini tetap hidup dan menjadi bagian yang luar biasa dari kehidupan kita, kehidupan ekonomi kita, dan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan-perjuangan Bapak Ibu sebagai UMKM. Oke, itu terima kasih atas kehadirannya, semoga sukses dan semoga tetap bersama dengan orang-orang yang Bapak Ibu cintai di rumah maupun di mana saja, dan tetap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak. Oke, para pemirsa, demikian program Kata None. Tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, dan tingkatkan imun tubuh Anda supaya semua yang akan menurunkan kondisi kesehatan Bapak Ibu semua itu bisa dieliminir. Dan tetap bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan bergembira, tetap senang bersama orang-orang yang kita cintai. Sedikit kebahagiaan itu sebuah kekayaan yang luar biasa bagi ke depan kita tetap survive di lingkungan kita. Jangan pandang enteng senyuman kita pada anak kita. Jangan pandang enteng senyuman sedikit kita pada istri dan suami kita. Itu sebuah kekayaan yang luar biasa, yang memang Tuhan ciptakan tidak dalam bentuk materi. Tapi itu kekayaan psikis yang akan membangkitkan kreativitas berpikir kita, kesurvivan kita, dan tetap
hidupkan UMKM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.